Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Fajriah, NPM 1946041019, kelas non-reguler. Saya Cintania Dirahmayani, NPM 1916041040 dari kelas reguler B. Saya Sabila Zakiah, NPM 1916041061, kelas reguler A. Perkenalkan, nama saya Angga Kurniawan, MPN 1916041027, kelas regular A. Saya Muhammad Zaidan Fasha, NPM 1946041011. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kode etik. Kode etik yaitu suatu sistem, norma, nilai, maupun aturan tertulis yang menyatakan secara tegas tentang perilaku benar dan tidak benar bagi aparatur publik sendiri agar tidak menyimpang dari aturan yang sudah ada. Menurut Suyanto, kode etik merupakan suatu alat untuk menunjang pencapaian tujuan suatu organisasi maupun kelompok yang belum terikat dalam organisasi. Pada dasarnya, kode etik ini adalah suatu hukum etik. Hukum etik ini dibuat oleh organisasi atau kelompok sebagai suatu patokan tentang sikap mental yang wajib dipatuhi oleh para anggota dalam menjalankan tugasnya. Kode etik di Indonesia sendiri masih terbatas pada berbagai profesi seperti profesi hukum dan medis. Sedangkan kode etik belum terlihat untuk profesi lain. Yang selanjutnya yaitu ada nilai-nilai kode etik dalam administrasi publik. Sejumlah nilai dalam etika administrasi publik dapat menjadi acuan dan pedoman bagi pejabat administrasi publik dalam menjalankan fungsi dan kompetensinya. Yang pertama yaitu ada nilai efisiensi. Nilai efisiensi ini berarti tidak menyia-nyiakan. Sikap, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dianggap baik jika efisien atau tidak boros. Yang kedua yaitu ada nilai pembeda antara milik pribadi dan milik kantor. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi publik yang dapat membedakan antara real estate kantor dan properti pribadi. Yang berarti para birokrasi publik tidak menggunakan real estate kantor untuk keuntungan pribadi. 3. Nilai-nilai impersonal ketika hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain dilakukan dalam kerangka kerjasama kolektif yang diprakarya oleh organisasi itu harus dilakukan secara formal dan non-personal. Nilai tanggung jawab mengacu pada tanggung jawab birokrasi publik dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi yang bertanggung jawab. Kelebihan atau manfaat kode etik dalam administrasi publik. Kehadiran kode etik berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku bagi para pegawai atau pejabat dalam bekerja. Dalam hal ini, yang menjadi lebih penting bahwa kode etik itu tidak hanya sekedar formalitas, tapi juga dinilai pada tingkat implementasinya dalam kenyataan. Selain itu, kode etik juga dapat dijadikan sebagai panduan bagi administrator publik dalam menjalankan tugas kewenangannya. Kode etik juga berfungsi sebagai dasar atau pedoman sikap mental yang ideal bagi segenap unsur organisasi serta mendorong keberhasilan organisasi tersebut. Manfaat lainnya dapat dari kode etik yaitu aparat atau birokrat yang memiliki kesadaran moral atas kedudukan yang diperoleh dari negara atas nama rakyat. Pejabat yang senantiasa menaati norma-norma dalam kode etik akan menempatkan kewajibannya sebagai aparat di atas kepentingan akan karir dan kedudukan. Pejabat akan melihat kedudukan itu sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Dengan begitu, kode etik memberikan pandangan bahwa para pejabat publik dapat berperilaku sebagai pendukung nilai moral dan sekaligus pelaksana dari nilai tersebut. Tindakan yang nyata dalam konteks ini yaitu kode etik tidak hanya ada tetapi juga dievaluasi pada tataran implementasi dalam realitas. Ada yang berpendapat bahwa kita tidak perlu kode etik karena secara umum kita telah memiliki nilai-nilai agama, etika moral Pancasila, dan termasuk sumpah pegawai. Namun harus diakui bahwa dengan tidak adanya kode etik akan memberikan peluang bagi para pemberi pelayanan untuk mengesampingkan kepentingan publik. Lemahnya moralitas sebagai kode etik itu bukan sebagai unsur yang berkaitan dengan pelayanan publik, padahal etika merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan kepuasan publik.
yang dilayani, sekaligus menunjang keberhasilan yang dicapai oleh suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, negara Indonesia diharapkan dapat belajar dari negara lain yang maju serta memiliki kedewasaan dalam beretika. Sebagai contoh, negara Amerika memiliki kode etik yaitu American Society for Public Administration atau yang disingkat dengan ASPA pada tahun 1989 seperti yang dijelaskan oleh De Liang-ji tahun 2006, yaitu pertama, pelayan kepada masyarakat berada di atas pelayanan pada diri sendiri. Kedua, rakyat berdaulat dari instansi pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Ketiga, hukum mengatur semua tindakan dari instansi pemerintah. Apabila hukum bermakna ganda, tidak bijaksana atau perlu perubahan, maka kepentingan rakyat harus menjadi patokannya. Keempat, manajemen yang efisien dan efektif. Penyalahgunaan pengaruh, penggelapan, pemborosan, atau penyelewengan tidak dapat dibenarkan. Kelima, sistem penilaian kinerja, kesempatan yang sama, dan niat baik harus didukung, dijalankan, serta dikembangkan. 6. Perlindungan terhadap kepentingan rakyat. Konflik kepentingan, penyuapan, hadiah, atau favoritisme tidak dapat diterima. Ketujuh, pelayan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri-ciri sifat keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetisi, dan kasih sayang. Kedelapan, hati nurani memegang peranan penting dalam memilih arah tindakan. Diperlukan kesadaran akan makna moral dalam kehidupan, kajian tentang prioritas nilai karena tujuan yang baik tidak pernah membenarkan cara yang tak bermoral. 9. Administrator negara tidak hanya terlibat untuk mencegah hal yang salah, tetapi juga untuk mengusahakan hal yang benar melalui pelaksanaan tanggung jawab penyelesaian tugas tepat pada waktunya. Jika nilai-nilai kode pelayanan publik di atas konsisten diimplementasikan oleh penyelenggara pemerintah atau administrator publik dan menjadi norma bagi organisasi publik, maka maladministrasi dapat diminimalisir bahkan diberantas secara tuntas. Kami mengambil contoh dari kasus Aziz Syamsuddin yang menjadi tersangka kasus suap dan korupsi di Lampung Tengah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Wakil DPR Aziz Syamsuddin terkait kasus suap dalam penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah pada Sabtu 25 September 2021. Aziz Syamsuddin memberi suap yang diambilnya dari dana alokasi khusus Lampung Tengah kepada penyidik KPK Stefanus Robin 47 senilai 3,1 miliar rupiah. Dalam kasus ini terdapat Wakil Ketua Umum Partai Politik Angkatan Muda Partai Golkar Aliza Gunado yang juga ikut terseret bersama Aziz Syamsuddin. Atas kasus tersebut, Aziz Syamsuddin disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus ini, perilaku mantan Wakil DPR Aziz Syamsuddin ini tentunya sangat bertentangan dengan Kode Etik Administrasi Publik di Indonesia. Kasus ini melibatkan beberapa profesi di bidang hukum dan politik yang melakukan pelanggaran etika administrasi publik. Seharusnya dalam pemerintahan haruslah dilaksanakan secara bertanggung jawab dan profesional serta mematuhi nilai-nilai kode etik yang ada. Kode etik administrasi publik di Indonesia sebaiknya harus lebih digencarkan lagi dan dinaungkan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab serta representatif dalam melaksanakan tugasnya semestinya. Terima kasih. Wassalamualaikum